Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ramayanti. Saya dari kelas 10B. Di sini saya akan membawakan materi tentang paham fisis determinisme dan posibilisme dalam geografi. Fisis determinisme dan posibilisme adalah dua sudut pandang filosofis yang kerap digunakan oleh geografer dalam memandang hubungan antara manusia dan lingkungan. Di sini, manusia dan alam dipandang sebagai dua subjek yang berbeda dan memiliki kekuatan yang berbeda-beda pula. Seberapa kuat satu subjek dalam mempengaruhi subjek lainnya bergantung kepada paham apa yang dianut oleh geografer tersebut. Fisis determinisme merupakan pemahaman geografis yang menyatakan bahwa semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Di sini manusia dianggap dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar dan menerima saja apa adanya, atau dengan kata lain manusia tidak bisa menentukan jalur hidupnya dan hidupnya ditentukan oleh kondisi alam sekitar. Umumnya, geografer yang menganut paham fisis determinis menyatakan bahwa manusia dan aktivitas-aktivitas manusia harus selalu ditempatkan sesuai dengan pola alam yang ada di sekitarnya. Secara umum, kita dapat merangkum paham fisis determinisme ke dalam beberapa nilai sebagai berikut. 1. Manusia dipengaruhi oleh alam sekitarnya. 2. Manusia tidak bisa menang melawan kekuatan alam yang lebih kuat. 3. Aktivitas manusia dapat dijelaskan dengan memahami lingkungan sekitarnya. Di sini aktor utamanya adalah lingkungan sekitarnya, sedangkan manusia dianggap tidak berdaya untuk mengubah lingkungannya. Pencetus fisis determinisme. Beberapa pakar yang menganut konsep fisis determinisme antara lain adalah Aristoteles, Karl Ritter, Charles Darwin, Ellsworth Huntington, Alexander von Humboldt, dan Friedrich Ratzel. Secara umum, para ahli ini menyatakan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan manusia tidak mungkin lepas dari pengaruh alam sekitarnya. Selain itu, manusia juga tidak cukup kuat untuk mengalahkan alam sehingga harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Contoh penerapan fisis determinisme. Pertanian hanya berkembang di daerah subur. Contohnya adalah daerah-daerah sekitar sungai, daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, serta daerah-daerah lain yang memiliki tanah-tanah subur. Fisis posibilisme. Posibilisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa manusia mampu mengubah alam di sekitarnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Di sini, manusia tidak hanya dianggap sebagai aktor pasif yang hanya menerima nasib, mereka bisa mengubah nasib mereka. Salah satu pencetus paham posibilisme adalah Paul Vidal de la Blache, yang merupakan seorang geografer Prancis dan salah satu tokoh ilmu geopolitik Prancis. Menurutnya, manusia justru bisa mempengaruhi lingkungan sekitar, berbeda dengan paham determinisme yang menyatakan manusia sangat bergantung kondisi lingkungan. Selain itu, alam juga dianggap hanya sebagai pemberi hambatan dan tantangan, sedangkan manusia dapat menemukan cara untuk menguasai alam tersebut dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Secara umum, gagasan-gagasan yang diutarakan oleh paham posibilisme antara lain adalah 1. Alam menyediakan potensi dan masalah, manusia yang memanfaatkan dan mengatasi hal tersebut dengan kecerdikannya dan teknologi. 2. Manusia tidak diperbudak oleh lingkungan sekitarnya, justru kita yang bisa mengubah lingkungan sesuka kita. 3. Kondisi lingkungan hanya dianggap sebagai saran bukan paksaan dalam mengambil keputusan. 4. Kecerdikan manusia dan pengembangan teknologi dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dilemparkan oleh lingkungan. 5. Apa yang mungkin terjadi dan terbangun di suatu wilayah lebih banyak dipengaruhi oleh biaya tindakan tersebut dibandingkan dengan kondisi lingkungannya. Contoh penerapan fisis posibilisme. Bercocok tanam di daerah yang kering. Seperti yang sudah kita pernah bahas di atas, dahulu kegiatan bercocok tanam hanya bisa dilakukan di daerah yang subur dan kaya akan air. Hal ini terjadi karena daerah-daerah tersebut memiliki kondisi alam yang baik untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan.
Namun sekarang disadari bahwa kebutuhan akan bahan pangan sudah sangat tinggi, sehingga lahan pertanian dan perkebunan yang ada harus diperluas. Oleh karena itu, lahan-lahan yang tadinya kering kurang cocok untuk pertanian harus dibuat subur. Hal ini dilakukan dengan cara membangun bendungan dan saluran-saluran irigasi berskala besar untuk mengairi daerah kering tersebut. Selain itu diberikan juga pupuk-pupuk kimiawi dan organik lainnya untuk memperkaya unsur hara di tanah. Dengan proses yang panjang ini, daerah yang tadinya kering dan tidak subur dapat diubah menjadi daerah yang sangat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Membangun kota di tengah-tengah hutan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pada zaman dahulu sangat sulit untuk membangun kawasan perkotaan di hutan-hutan belantara. Hal ini terjadi karena pohon-pohon tersebut akan mempersulit penetapan fondasi bangunan dan mempersulit aksesibilitas. Selain itu, kota-kota yang berada di tengah hutan juga kerap mengalami kesulitan untuk membuka lahan. Lahan-lahannya nantinya bisa dijadikan daerah pertanian untuk menghidupi para penduduk perkotaan. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan manusia, hal ini sudah bukan menjadi masalah lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.